Subhanahu wa ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzabaka rabbika kana mahdzura. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Ini malam alhamdulillah kita dapat cukup berdiri di sini. Semoga kita berlimpah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Menyambung pengajian kemarin halaman 390 loslah. Tafakur hakikat. Kemarin kita bicarakan tentang tafakur syariat. Kedua, tafakur hakikat. Berpikir tentang sebenar-benar diri. Kamparian ubah. Bawang kawan Ya. Ya kayak gitu. Ada datang lah ini, ahor kalau nih. Biasanya datang di mana? Iya. Tafakur hakikat. Sebenarnya kita tafakur hakikat, tafakur sebenarnya. Bukan yang lain kada benar. Tafakur hakikat berpikir tentang sebenar-benar diri. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir termasuk pencetus ilmu hitung-hitungan. Perperan kalian bagian. Aku tahun 62 di Pigaban. Lagi DSR di hitung. Satu ketiga matematika, hal lain matematika apa? Ajaban. Orang Amerika mengabadikan pencetus pengetahuan bahari lah. Nah ini ganti apa? Matematika lah. Jadi Sayyidina Jabir termasuk pencetus ilmu hitung-hitungan dan ahli pikir, suka berpikir atau suka tafakur. Sehingga Sayyidina Jabir berpikir yang pertama Tuhan jadikan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Sampai berpikir apa ajar Sayyidina Jabir yang dijadikan oleh Allah sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Sampai ke sana berpikir. Kata kalau lagi merumusnya ada rumusnya. Bila jangan keluar dari rumus, lain di bengkel ada orang merumus nembak buntut, ada dan sebagainya juga. Itu rumus buntut ngadanya. Berpikir Sayyidina Jabir sebelum yang dilihat dan diraba karena tidak dapat memikirkan, datanglah kepada Nabi dan berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal syai'in khalaqallah qabla asya' faqala nur nabika ya Jabir khalaqallah. Aku bertanya kepada Rasulullah dari pertama yang Allah jadikan sebelum Allah jadikan ini alam semesta dan isinya. Ini dipertanyakan Sayyidina Jabir. Ini pertanyaan yang luar biasa di luar kemampuan akal pada masa itu. Nabi bersabda, yang pertama Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Ini mengejar Nabi kita, bukan mengejar pendapat. Pada riwayat lain Nabi mengatakan, engkau itu hai Jabir. Ujar Nabi. Apaan Jabir? Pada lain lagi kalau boleh ke rumah. Nang bini jangan kemana-mana pian mas saja. Ini ilmu awet muda kan. Ilmu panjang umur sebenarnya. Jadi bagaimana kan? Ini kan pangkalnya ada guru mati. Nur Muhammad dihina. Muhammad itu nama Nabi, Muhammad diri Nabi. Mantang-mantang jadi rugul depan kaya. Itu akarnya orang, kepnya kecil, ke Banjar kan, cantuti orang. Pindah parit, pada aku lah.
Nah, hadisnya karena di Madinah karena mustahil seorang guru karena di Madinah sifat Rasulullah. Kenapa? Muhammad bisa siapkan. Muhammad itu ngaran Nabi Madinah. Maunya Nabi muliakan gitu ya Allah. Takanya laporan apa sebelum meninggal kan ku cancang juga. Bisa meninggal apa kalah lagi ya. Tapi dikatakan Tuhan buktinya. Jangan hendak belajar begini jar Nabi bukan jar pendapat. Jadi jar almarhum guru Haji Anang Rabi Lapi. Mangga aku datang di Banjar tadi. Yang tadi sampai jam 2 ditambah. Apa tadi kisahnya? Kalau ujar Nabi bahwa diri Nur Muhammad, ini jar Nabi bukan jar pendapat. Hak kita harus mempercayainya, jangan sampai kada percaya. Ujar sidin nyawa kada percaya loh si Ramli ini boleh. Karena si Ramli bukan Nabi, bukan Rasul. Orang apa? Mengarang guru ajian Ramli itu masa tahun 50-an sudah jadi. Guru sumpun baru bapaan lagi. Guru ribat ini kata bapaan lagi. Malah gue dibat belang di sini mamai kesembunyian. Kurang apa gue dibat di Palangkaraya. Karena sebagai ulama sih kasar pulang. Itu keistimewaannya. Kita akan Yusuf. Kalau Nabi katakan jar Nabi jar pendapatlah bahwa diri Nur Muhammad hak kita harus mempercayainya. Kalau ingin baik dan mulia. Karena Nur ngaran Tuhan. Semua ngaran Tuhan baik. Muhammad ngaran yang mulia. Pertama di sisi Tuhan. Kedua di sisi para malaikat. Dan yang ketiga di sisi sebagai kita umatnya. Jadi orang mempercayai bahwa dirinya Muhammad insya Allah baik karena mulia. Lawan sudah zikir dan selawat. Ini aja nah. Pertama keimanan, kepercayaan jangan sampai ragu. Yang kedua yakinnya. Bila zikir sudah selawat sambil rasakan. Ini kalau menurut Nabi secara hakikat. Kalau salah syariat, arti syariat sudah adanya alam syariat. Nah, memang manusia dari tanah dan air. Tanah kan bukan ngaran Tuhan. Bukan juga ngaran Nabi. Kalau bahasa Arabnya ardun itu bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Turabun, arti tanah juga bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Dari air bukan ngaran Tuhan, ngaran Nabi bahasa kita gitu. Kalau bahasa Arabnya maun, air, miahun, air juga. Bahasa Inggrisnya pertama. Ini kalau bahasa Inggris benar-benar pun ahli bahasa Inggris. Tapi kan bukan Tuhan, bukan nama Tuhan, bukan bagi orang yang kadang mengenal diri rugi. Jadi udah jangan bakalan orang ini kadang mendapat kebaikan dari dunia sampai alam akhirat dan kadang bakalan mulia. Ini jar guru jangan alam itu. Bahasa ini tuh kasar kan. Arwah di Junani, guru Junani kan. Islam anak. Kedua ini biar alim. Karena sini kasap. Di hadapan aku. Kurang apa kan ngarang guru Haji Jinang itu. Anak majlis apa? Kata Islam muntai lah. Karena aku di sana tahu. Waktu di situ nanya, sembunyian kan. Macam-macam. Dibaca sini ini. Wah, sopan. Dibaca orang kan. Hatinya. Itu orang kasap. Nah, habis sudah. Mana tadi pulang? Yang kedua, rasakan. Sudah jika sudah selawat. Ini jar amah dulu jana. Nyawa mu kada percaya. Udah, jangan kemana lagi menghunda. Nabi aja dipercaya sih dulu. Nah, bila kada percaya lo Nabi, percaya lo siapa lagi? Nah, ini secara hakikat bahwa diri kita daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya nah. Summa khalaqa min kulli khair wa khalaqa ba'dahu kulli syai'. Jadi Nabi kita kepada Jabir yang pertama Allah jadikan Nur Muhammad. Dalam ilmu tasawuf dinamakan alam ta'yin awal. Dan tasawuf dikatakan alam ta'yin awal. Ini.
alam kenyataan yang pertama. Maksudnya yang nyata yang pertama terlihat dari Nabi hanya Muhammad. Jadi pada ketika Nabi lahir, Rafi'an roksah bila sama, mata Nabi ini ke langit. Ini Tuhan memberikan contoh dengan kita kenapa jadi mata Nabi ke langit. Tuhan tak memperlihatkan yang pertama yang ada ialah Nur Muhammad. Kalau Muhammad yang pertama ada, alam belum ada, malaikat belum ada, apalagi manusia bersama. Siapa itu Muhammad? Jawabannya dalam bersama Tuhan aja, kan yang lain belum ada. Jadi kalau menurut saya sama Ahmadani, la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijatil muqaddasah wala hijaba bainahu wa baina dzatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Ini mula-mulanya. Kita kembali kepada mula-mula diri. Nandak dekat. Wala hijaba, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Jadi kaidah, ini bukan akidah. Kaidah kalau ingin dekat, ini kalimat terkait. Nah, ini kaidah namanya. La sabila lit taqarrubi wallahi bijatil muqaddasah wa bijatis sarifah. Tidak ada jalan untuk menghancurkan diri, maksudnya kepada Tuhan dan Nabi. Wallahi, dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri dengan diri Tuhan dengan diri Nabi. Maka itu kalau diterjemahkan yang bujur, bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah, dengan diri Tuhan dan diri Nabi mulia, illa aja. Melainkan biwasilatain, dengan dua wasilah. Tidak ada jalan untuk menghampirkan diri dan untuk menghubungkan diri dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia, melainkan dengan dua wasilah. Wasilah kan ada dua. Satu, wasilatul am. Kedua, wasilatul khas. Arti wasilatul am, wasilah secara umum. Laki-laki dan perempuan boleh. Ini artinya wasilatul am. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi kita, ana minallah wal mu'minuna. Nabi bersabda, ujar Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur zat Allah dan mereka orang umi, laki-laki perempuan. Minni, ini maksudnya min nuri Muhammadin, so daripada nur Muhammad. Minnya ini nani, minnya ini nani. Ini dibicarakan oleh para orang sufi, oleh para periwayat hadis. Kalau ingin tahu, maka kitab Jadul Mutakin karangan Syekh Abdul Samad yang diperbanyak oleh Guru Sumpul. Di dalam kitab Jadul Mutakin ada dua. Pertama, Jalan Marifat, yang kedua masalah hadis sunnah. Di hadis sunnah itu disebutkan yang dimaksud dengan min nuri Muhammadin. Minnya bukan milik ditabid. Minnya tidak. Mula-mula diri Muhammad bukan dari. Kalau min artinya dari. Kalau dari kayak ini, nah kita motong kopi. Potongan kaki kan dari diri kita kan. Di mana dibuang? Ke sampah.
Maulah Nabi Muhammad ngaran Nabi, diri Nabi nak kayak sampah. Kita wajib mencintai, wajib memuliakan Nabi. Oleh karena itu para periwayat hadis menterjemahkan minnya bukan min tapi min lil tidak mula-mula diri normal. Menurut Muallim Syukur, beliau 25 tahun di Mekah, minnya jiadah tambahan, pentasi aja. Nah guru-guru melihatnya minnya ini tapi dari lalu koler meyakini merasakan diri Muhammad koler jadinya. Kerugian kita diperolehnya. Kerugian pertama kalau kan dapat syafaat Nabi, karena dirinya kan ada bukan Nabi. Kerugian yang kedua, kalau kan dapat rahmat tanpa syafaat mungkin lah orang dapat rahmat. Jawabannya ada mungkin. Dalam Al-Quran satu aja Tuhan menceritakan menyuruh berselawat, satu ayat Tuhan menyuruh berselawat dalam ayat itu aja. Banyak orang dengan selawat dapat syafaat kan. Padahal dalam Quran satu ayat aja Tuhan perintahkan berselawat. Innallaha wa ya kan. Satu ayat membicarakan jalan dekatkan diri. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu. Siapa yang paling dekat? Orang berwasilah. Berwasilah normal. Ini ayat diperintah Tuhan dalam berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil. Satu-satu aja mau Quran tapi nggak satu hari nggak sembuh selawat harat dalam padahal sekali aja Tuhan dalam firman dalam Quran sekali aja. Jalan nur satu ayat Allah maj'ani fi qalbi nur. Salah Allah. Nah, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fa malah min nur. Tapi yang satu tuh harat kan ngarannya ifradul awliya. Kalau ifradul awliya urutan para nabi kan lebih dari 40 tahun kurangnya. Ini doa dari Nabi wali-wali ini tapi harap. Cak kita RT berapa rating ini jago pada RT pada pembakar. Boleh tak? Ini contoh kan kita. Banyak orang ada pada RT pada pembakar. Ini ada di pada dunia ada di bawah para wali-wali yang 41 wali. Itu orang mana? Orang yang dekat, orang yang berwasilah. Kelawan Nah kalau ayat membicarakan mengingat Allah banyak. Mengingat Allah itu ibadah namanya atau amal diri kita berzikir. Kalau diri sifatnya harus hubungan lawan diri Tuhan dan Nabi supaya diri baik lawanmu ya, supaya diri langsung bertemu lawan Tuhan lawan Nabi. Karena nur kan nama Tuhan boleh diartikan diri bagi Tuhan. Muhammad nama Nabi boleh juga diartikan dalam diri Nabi. Jadi mulai sekarang kita ada hubungan. Karena ini masalah keyakinan, masalah perasaan. Adanya keyakinan perasaan selama rohani ada di badan. Jadi langsung rohani sampai juga. Awaknya udah ada hubungan lawan. Masalah keyakinan perasaan tuh kalau orang mati lihat juga. Ya kada punya perasaan mamai ya badannya aja. Kalau masih ada ruhnya kan mamanya jadi jaganya di muka lawang kok antupnya itu karena punya perasaan. Jadi keyakinan perasaan ini alat mendekatkan diri, alat menghubungkan diri lawan Tuhan lawan Nabi. Nah jadi dikatakan mana tadi? Mana? Wasilah ada dua. Pertama wasilatul amlah. Nah, kita man. Jangan apa-apa mana. Wasilatul am berdasarkan hadis Nabi. Anna minallah wal mu'minuna minni. Jadi aku ini kan disuruh Haji Ahmad Ansari At-Tijaniyah bermalam di rumah. Bermalam ya aku. Ini buka laptop, bukan Mesir, gak ada laptopnya.
kesimpulan cari anda menolak apa hadis atau kada hadis. Cuma Haji Ahmad Syarif melihat hadis ranai ada menghayat di sini karena terpengaruh dengan hati jani. Ada aku sudah melihat itu bertambah yakinnya aku mau itu hadis anak kalah. Tapi ternyata aku pokoknya nunggu. Nanti dia meninggal aja masalah membacakan target karena amantan wasiatnya. Selamat hati Tuhan dari ulah manusia bukan salah, bukan dari Nabi, ya kan? Itu diandalkan aku berdasarkan hadis Nabi, anna minallah wal mu'minina. Enggak pernah para pejuang nah. Udah aja kan, tapi kadang-kadang mangga ada kadang-kadang masih gitu enggak tuh. Nah ini kalau mau lihat dari Nabi kan, jangan melihat yang lain, bukan salah yang lain. Jadi kalau melihat hadis sudah ya pokoknya. Habis sudahlah. Ini yang dikatakan wasilatul am. Wasilah secara umum. Bahwa diri nama. Nah, ada wasilatul khas. Wasilah khas atau wasilatul khusus. Ini khusus lelakian kada boleh binian. Nah kayak ini. Nah, alladzina sabaruhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tusamma ruhan Muhammadiyan. Arti wasilatul khas atau wasilatul khusus selaknya bimbingan kalau boleh. Kenapa? Karena Nabi kita tuh lakian. Alladzina sabaruhu, orang yang menisbahkan ruhnya, memadahkan ruhnya. Muhammad Rasul. Nah, terus dalam hadis Nabi, ujian Nabi, anak abul ruah. Siapa bapaknya? Muhammad Rasulullah sini. Tubadil, orang baru tahu tubadil. Belajar mengganti. Supaya apa? Supaya ruhun. Supaya ruh kita menjadi ruh nang baik. Jadi mensibahkan ruh kepada Muhammad. Rasakan. Ini Muhammad Rasulullah. Jangan Muhammad Palangkaraya. Karena di dalam doa disebutkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-mawjud li jarrati wujud. Muhammad itu ada pada setiap ada. Kalau bahasa terakhir fi kulli jarrati wujud, pada sekecil lubang jarum, itu bahasa kinayah. Mustahil Nabi dia dilas sama anak kecil mustahil. Ada pada segala ruh naman, ruh nang mukmin. Supaya apa? Supaya ruh kita menjadi ruh nang baik. Ini kena nak dihisab. Ya kan? Nabi nyampai maka hadirat diri Tuhan, jasmani rohani, kita rohani kan. Tapi ruh kita kalau kada kita nisbahkan kepada Muhammad, kada bakal nyampe ruh kita hadirat diri Tuhan. Bahasa Gursupul 4 orang sampai insyaallah sampai 4 orang kada sampai tapi enggak. Nanti 4 dua tertinggal. Sama-sama tertinggal. Kada bakalan sampai artinya tertinggal. Nah, jadi wasilah ada dua, pertama wasilatul an, yang kedua wasilatul khos. Bagi kita laki-laki terserah mau jalan wasilatul an boleh, mau jalan wasilatul khos boleh. Dan ini syarat. Nah.
Al-wasilah, jalan wasilah ada dua, aman, wasilatul am atau wasilatul khas. Syarat apa? Lijahilatin, supaya diri terdaftar. Setelah dibangkitkan dalam kubur menterdaftar kayak orang hasil ya. Manusia pada masa itu 20 miliaran ada. Ini kalau benar laptop 10 miliar sudah ini. Mulai zaman Nabi Adam sampai ini berapa ada tahu kan? Lain dari sini kena sampai kiamat. Maka dipanggil lucu di pada masa itu kan. Untuk daftar nam tasi aja buat kan. Dijemput lagi. Pada ketika Nabi kita berbaring-baring di Jismaya, dijemput oleh Jibril, dibawa menghadap lawan. Nah, ini hikmah dari berwasilah. Apakah wasilah Tuhan atau wasilah Rasulullah? Pertama, dirinya terdaftar. Cuma syaratnya jangan sampai ragu. Lawan yakin bisa dirasakan itu. Jarang bahari sangkalang sangkali, tampurung bulu-bulu, biar tahalang biar tapaling aku orang dulu. Nah, orang dulu ya Muhammad. Jangan orang lain ini ketinggalan. Hati tapaling kalian. Karena masalah kalian. Diri yang penting dulu. Insya Allah kalian diarahkan Tuhan kepada jalan lurus. Makanya kan di sini orang maling perampok pelajari. Ini sadar seorang, apalagi ini sembahyang puasa. Inna sangkaling nyembari, tampurung biar buka, bulu-bulu biar taklang biar tapaling. Aku orang dulu. Ada dalil guru ada. Lihat ayatnya nak hendak tahu nak. Nah ini ayatnya. A'budu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ini ada di suratul Kahfi. Dihadapkan mereka kepada Tuhan kena setelah dibangkitkan dari alam kubur, namanya padang mahsyar. Ada nang mereka menghadap sopa berbaris-baris. Aku biar nang paling belakang ada apalah. Jadi kamu dulu berarti kan bersalah yo. Asal termasuk berbaris-baris. Karena pada waktu di padang mahsyar ada nang kayak ambing dihalau. No, ada kesudukan kada pendirinya. Karena gelisahnya panas matahari. Karena kebukaan kita nih menghadapi alam luas manusia sekian banyak, panasnya luar biasa. Ada yang berbaris, siapa sih mereka yang berbaris menghadap Tuhan? Tadi ayat ini laqad ji'tumuna, sesungguhnya mereka yang datang kepada kami yang dalam keadaan berbaris-baris. Ini orang terdapat Tuhan. Tapi berkaca Pak Nabi, kenapa lihat di ayat ini? Mereka yang datang dari Tuhan kepada kami yang dalam keadaan berbaris-baris, kama khalaqnakum awwala. Nah, ditakoni beliau ini ahli bahasa. Nang datang atas soal bentuk kejadian. Awal bentuk kejadian kita daripada Muhammad, bukan daripada nang lain. Ini menurut Nabi. Kalau menurut pendapat tapi banyak yang menurut pendapat. Pendapat bisa dipercaya manusia, mempunyai pendapat tuh kan. Jadi almarhum guru aja. Enggak ini dibati-bati dulu. Kerajaan ini bakal dulu Muhammad sampai jadi kain ham juga sih. Ada kita nih kekaraman, kata karam mundur. Timba terus. Amun karam ya menu karam nanyar ya. Mendingannya timba harus menimba aja ya kalau. Ini ayat yang menjelaskan awal bentuk kejadian. Nah, sangkalan ini tadi. Ini berbaris-baris. Ini dalam kenaungan kasih sayang Tuhan orang ini. Nah, mengganggu.
Jadi kedua, wa khulisatan, terdaftar dan dirinya bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari dosa dan modal. Coba ditanya, qul in kuntum tuhibbunahu, jika kamu ingin dikasih Allah, cintai kekasihnya. Misalnya kamu diampuni oleh Tuhan, dia kada beristighfar diampuni. Ini maksud kholisah. Dirinya bersih hadapan Tuhan. Ini kan dihisab. Maka dia bersih kan, dihisab, ditimbang ulang. Oleh karena itu kita dianjurkan berusaha. Wayang bagi ikhtiar. Sewajarnya kita dianjurkan berusaha ikhtiar supaya kayak apa? Jangan dihisab, jangan ditimbang. Itu maksudnya tuh nah. Ya jangan ilmu lah. Kafa bil ilmi mu'jizatan, cukup dengan ilmu merubah kita nih supaya kita kayak ini. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah para. Nah, aku 4 alim syukur sini 25 tahun di Mekah. Ini kan namanya orang masalahnya ini. Nah, sekarang timbulan sudah. Bukan 4 Wahabi kan ada, aku ada orang Wahabi. Aku ini Datuk Ahli Sunnah wal Jamaah sebetulnya kan. Ini jangan umpat-umpatan kayak itu menyadap kopi jadi makin minum. Ya kata-kata apa itu nah. Naon kesan karamat kopi. Kafa bil ilmi mu'izzatan. Itu di atas jadi karamat itu. Apa lagi ha? Wa makbulatan. Jadi orang berwasilah, apakah wasilatul am atau wasilah khusus, makbulah, diterima. Apanya diterima? Amalnya diterima. Asal jalan amal dulu, jangan gitu amal nur Muhammad karena Muhammad diri kita. Kembali ruhnya sampai dan diterima. Termasuk makbulah. Selanjutnya bagi orang berwasilah, apakah wasilatul atau wasilatul wali derajatnya dapat derajatnya. Wal maqam ini kedudukan. Amunnya rajin bujur-bujur, elas bujur pasti orang itu jadi wali. Asal bujur-bujur elas. Terutama kalau sudah tua kayak aku nih. Nah, kan enggak ada apa lagi. Jadi jangan memikirkan aku ya kalau. Karena aku sudah pada tujuan, sudah mencium tanah gitu. Terserah aku aja kemana lagi. Mengurus aku ini ngalih sudah, aku sudah kesabalahan, sudah pikiran. Ada percayaan kalau itu akan itu enggak dosa. Sudah lain yang daya aku pikir sudah. Karena keciuman sudah tanah, sudah rezeki enggak kemudian mati selajur. Insya Allah kalau benar-benar tahqiq, tidak terkotilkan lagi mendapat makam wilayah. Ini malim ada kan aku. Alim kemarin 25 tahun di Mekah. Untuk kasih masa itu kada ada selawat sini di Mekah. Cuma beliau ada terkenal. Tidak bermasalah sih hidup jadi kata bapak. Tapi sudahlah. Sambungannya lagi nak. Jadi mula-mula Allah jadikan manur Nabi adalah Nur Muhammad. Di dalam hadis Nur di situ diterangkan. Kayak ini nah. Ujar Nabi wahina qalaqahu aqamahu qudamahu. Ini hadis. Di ketika Allah jadikan itu Nur Muhammad, Allah letakkanlah itu Nur Muhammad di hadapannya yang lain Ramadan. Ini kalau bahasa kudam. Padahal kudam itu malam syukur lebih dekat dari leher, lebih dekat dari orang dari apa? Dari orang-orang mata. Lain akoma. Akoma kan di hadapan juga berbeda tuh. Kudam akamanya. Akoma di depan juga atau di hadapan, tapi kudam ini kadang-kadang diartikan di hadapan. Lebih dekat dari orang leher, lebih dekat dari orang mata.
Al-Quran yang menerangkan bahwa aku jatuhan lebih dekat kepadamu daripada orang mata, dari orang ini sudah berbentuk manusia. Awal kejadian kan kada berbentuk manusia lagi. Nah kayak apa? Ada tahu kita yang memberi nama Muhammad Nabi kita. Sebagaimana diri sebagai diri kita lawan nama diri kita. Kan itulah supaya diri kita jangan terjadi lawan Tuhan lawan. Nah, Nabi memberikan nama ada terlintas terus ngumpul ceramah kudengarkan bahwa nama kita Nur Muhammad, bahwa diri kita Nur Muhammad. Cuman beliau kayak itu aja. Itu pas menurut seperti itu dia. Asa diri kita Nur Muhammad, asa kejadian diri ya Nur Muhammad. Jadi lebih mengatakan itu sebagai supaya kita sebagai umat ini hubungan dengan Tuhan Nabi kan supaya dalam keadaan baik lawan mulia. Tidak yakin ya. Makanya semalam penjelasan orang Jakarta nih menelpon ada 27 orang mendengarkan nih. Ini informasi di Jakarta. Tapi ya ini ya. Apa maksud tajali dan juhur? Ini pasti orang yang hobi di ilmu, terhibu di ilmu. Ini ada yang kada hobi di ilmu lah. Ini orang di ilmu, hobi di ilmu. Jangan ilmunya sampai. Dengan ilmu dia bisa berubah. Sebagai mujizat merubah dari celaka kepada keberuntungan. Ini pertanyaannya. Bagaimana maksudnya dalam itu takut? Cuma ngarit itu kadang-kadang aku naran Tuhan tak lain pakai sah. Jadi penasaran membaginya kan. Bagaimana Pak Kiai maksud tajali dan juhur? Ini kami 27 orang nih. Dia mendengarkan kusahauti tajali dan juhur itu terbagi kepada dua. Pertama, rasa Banjar aja lah. Nah, tajali dan juhur terbagi kepada dua. Pertama tajali dan juhur pada hakikat. Yang kedua tajali dan juhur pada makrifat. Kalau orang sudah dapat memahami tentang tajali dan juhur, ini orang sampai ini. Waktu sama biwasi lakil wasbi. Waktu sama wow nalah. Nah, dinamakan wasilah mereka yang sampai. Jadi Muhammad perantaraan mereka yang sampai lawan Tuhan lawan Nabi. Ini orang memahami tentang tajali dan juhur. Jadi tajali dan juhur ada dua. Pertama tajali dan juhur pada hakikat, yang kedua tajali dan juhur pada manfaat. Apa maksud tajali dan juhur pada hakikat? Kalau kita bicara hakikat, alamnya alam hakikat. Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta, alam hakikat belum ada langit dan bumi, belum ada yang lain. Itu namanya alam hakikat. Atau dikatakan alam ta'inawah. Itu tuh. Kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi hanya Muhammad, yang lain gak ada terlihat walaupun dunia ada. Nah jadi maksud tajali dan juhur pada hakikat kayak ini. Panjang ceritanya kada kawa kan dibicarakan. Kayaknya orang kada paham. Lebah kalangannya ada jadi ilmu. Untuk mempercayai sulit ya, untuk meyakini sulit, untuk merasakan sulit ya. Tajali itu artinya bernampak. Siapa yang bernampak? Ya diri Tuhan bernampak, bertajali. Nah, jadi aku ini tamat Darussalam tahun 73. Dari tahun 64 sudah tahun 65 sudah belajar di Daun Nafis sama cukup. Kawan aku sama-sama Darussalam di Banjar ke bawah ke dan akunnya. Takutan dimintu nah. Gila kan sudah matian beratan sudah. Kada mau ke bawah teman-teman jadi guru. Tamat Darussalam tahun 73. Tak kondisi ini di tempat.
Nangarin aku belajar tauhid Darussalam Nafsati jatuh di bangun dibenarkan oleh beliau, apalagi jat mutlak, apalagi jat laisa, apalagi nurjat. Ini yang diambil di sini. Ini yang diambil biar mu'alim nih. Ini nurjat ini yang diambil di sini. Kalau nang dat wajib jat itu kan bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi nih. Wajib itu bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Wujud bukan ngaran Tuhan, bukan Nabi. Ini mengarang kitab tauhid. Anak kitab banyak orang Arab ngarang. Orang Indonesia hanya ada jauh ketempatan aja termasuk Palangkaraya. Tapi Palangkaraya mencetuskan meledakan luar biasa. Kemarin 400 mirip. Yang pertama di 24.000 habis itu dah. Nah. Sama jat mutak pengarang sama jat lesa. Ini diambil sudah menjadi nurjat ini diambil sudah. Nurjat ini dua kalimat, pertama nur, nah kedua jat. Apa arti nur? Nur diri bagi Tuhan kan. Nur diri bagi Tuhan. Oleh karena itu jarang bahari diri Tuhan itu nurjat. Nah ini jarang bahari kan. Nah, mana kita ambil di antara dua kalimat ini? Ambil ada hubungan dengan nama Tuhan. Ya kan? Jat ini bikinan ulahan. Dalam bahasa Arab bid'ah. Nah diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakan nurjat. Nabi aja yang tahu, tapi Nabi diam. Jadi ketika Jabir datang kepada Nabi bertanya, hai baginda Rasul, berikan tahu apa nang mula-mula nang ada. Betajali, Tuhan betajali. Kalau betajali, itu nampak. Bahasa Banjarnya bandak gitu sudah. Ya kepada siapa betajali? Bandak kepada Muhammad. Tadi katakan kepada Jabir. Itu Jabir. Kalau nur itu diri bagi Tuhan, berarti dirinya ada bahwa diri Tuhan. Muhammad itu diri bagi Nabi. Ya kan ini nama tabat sampai lawan Tuhan lawan. Nah. Ini arti tajalli dan zuhur pada Tuhan bertajalli, ya kan? Berzuhur lawan Muhammad. Nabi katakan kata ada Jabir. Kada dikatakan Nabi Nur Muhammad bulik sini Jabir kada kulihan. Madi pada kalau Nabi nah Jabir nah kan binikan jangan kemana-mana bang lah. Sayang Nabi ujar saya di Jabir macam mulai semalam nih kayaknya. Nah ini harinya martabat tajalli dan zuhur pada akhirah. Nah kedua apa tadi? Tajalli dan zuhur pada Nah ini orang yang pertama-tama musadatul af'al, musadatul sifat, musadatul asma, musadatul jat, panapil af'al, panapil asma, panapil sifat, panapil jat. Ada nama zikir wukuf, zikir di hati sampai terasa kesejukan mengingat Allah sampai hilang akal bahasa, itu ngarannya tajalli dan zuhur pada marifat adanya di alam syariat. Kenapa adanya di alam syariat? Nah malam Allah jadikan Nur Muhammad kan mijar Nabi hanya dari Muhammad dijadikan alam semesta. Kemudian diciptakanlah penghuni langit, para malaikat, diciptakan manusia sebagai penghuni bumi. Baru Tuhan berikan tahu namanya kepada manusia yang ada di bumi, kepada Nabi mulai dari Allah nih sampai disuruhlah kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Ya kan? Kan adanya kalimat Allah di dalam dunia. Terserah aja apakah diucapkan dengan lisan kah, masih martabat tajalli dan zuhur pada ma'rifat, di hati kah sama aja. Karena adanya kalimat Allah di alam dunia. Dan ini sebagai syariat kita. Zikir la ilaha illallah. Kalau masalah nur, masalah diri, ya kada perlu disebut. Ini rasakan aja. Supaya dia aman lawan selamat, supaya dia dapat derajat diri kan. Pangkatnya kan papan ada di sini. Kan kesannya itu diri. Ini masalah keyakinan, masalah perasaan, dan masalah dunia. Lain lagi ya kalau itu berbeda.
Ini kan bebas pulsa, siapa nak hendak. Kada punya proses. Bila yakin, talakas. Bila-bilanya kencang-kencang tidur, terlambat dapat. Kencang-kencang tidur, jadi bahwa ini. Bila yakin kan, tak dapat, ini tergantung keyakinan dan perasaan. Ini dikatakan martabat tajalli dan zuhur pada ma'rifah. Nah kita sambunglah. Jadi kita kira. Mana tadi? Nah jadi setelah Tuhan ciptakan Nur Muhammad, Allah letakkan itu Nur Muhammad di hadapannya. Wanadarahu binajadati rahmatin wa ridwan. Dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan itu nama. Jadi kalau hendak dipandang Tuhan dengan pandangan rahmat dan ridwannya, nah lagi. Nah, ini bos yang memandang kita, kada kita minta pandang. Tarinya bawa silah karena dia kekasih al. Ya kan salah-salahnya kekasih dimaafi aja. Lagi kita pacaran lagi ini pedit aja minta duit, kita kada duit dalasan hutang membari. Ngamen kekasih takutan kadanya ke lain. Salah-salahnya ini. Hadis dah. Nah ini hadis ini aku terjemahkan lah. Nah habis sudah. Kemudian Allah jadikan daripada Nur Muhammad itu kebaikan-kebaikan. Mbah Nur Muhammad ini diletakkan oleh Tuhan di hadapannya menurut Nabi. Dipandang oleh Allah Muhammad dengan pandangan rahmatnya. Timbul daripada diri Muhammad ini kebaikan-kebaikan. Jadi jangan almarhum Gus Kumpul gerak cucuan Nur Muhammad tasbihnya. Kalau cucuan nah ini diri Nur Muhammad juga jangan bergerak nih cucuan ini tasbih, biarkan bertasbih lagi. Nah, ini sesuai hadis penjelasannya. Ini maksudnya nang summa khalaqa kulla khairin. Kemudian setelah Nur Muhammad itu dijadikan dipandang dengan rahmatnya, dijadikan pada diri Muhammad untuk kebaikan-kebaikan. Biar beraneh sudah dapat pahala zikir, sudah dapat pahala salah lawat, lebih daripada segala musyahadah. Nyaman kan, tapi jangan karena kada berzikir, kada anu lah, kada bertasbih lah, ribut pulang kena orang. Ya bisa-bisa ya matur diri kayak aku ini bisa matur diri kan. Mulut dan bertasbih. Ada kau menyalahkan orang apa? Pikir aku mengarang, tauhid mengarang, salahkan. Mama itu panggil guru. Bukan di sini di Banjar penduannya aku. Semua ada. Apa yang disalahkan? Sambungannya. Wa khalaqa ba'da kulli syai'in. Nah, imbah dijadikan Muhammad, dijadikan dari Muhammad kebaikan, hanya dijadikan sesuatu yang di alam, dijadikan langit dan bumi kayak itu urutannya menurut hadis. Hadis Nabi. Nah, kita kembali awal kejadian ini, pendidikan ini Nabi. Yang lain ini puru aja, cabang aja. Itu pengertian hadis ini kita berdasarkan hadis, bukan mengikuti alam pikiran. Nah kemudian Allah jadikan daripada Nur Muhammad itu kebaikan-kebaikan. Baru setelah Allah jadikan kebaikan-kebaikan, Allah jadikan alam semesta ini. Yalah. Nah, wahina khalaqahu aqada nitabulik doa. Wahina khalaqahu aqamahu qadamahu. Di ketika setelah Allah jadikan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah letakkan itu Nur Muhammad di hadapannya. Allah pandang itu Nur Muhammad dengan pandangan redha dan rahmat, dan itu Nur Muhammad dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang dekat pada hakikat menurut hadis Nur. Hadis Nur ini selain daripada Nur Muhammad. Tidak ada yang lebih dekat. Kalau ada orang mengatakan omong kosong, ada sesuatu hadis. Mengandalkan akal aja. Ada diterima mengandalkan. Idilanan jurabi imani wal yakin. Kita pandang dengan iman dan keyakinan, iman lawan Nabi, dan keyakinan lawan
bukan dengan pendapat. Menang pendapat tak kas mati kan. Habis sudah. Satu, hadis ini menunjukkan bahwa yang ada sebelum alam semesta adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sebenar-benarnya diri bagi mukmin. Jadi kita jika ingin menjadi mukmin kamil, mukmin yang sang, jadi almarhum Gudanya amun lain daripada Nur Muhammad. Ada mukmin kamil kan, ada mukmin yang sang, bis dirinya kan ada hubungan Tuhan Nabi apa? Susah lah. Kita kena isi sokongan kada bagaimana 14 anak kok bisa aja rumah gan aja. Bisa aja Allah kada susah pada. Yang lain pak ada jalan Muhammad ngacak lepas pak kita kan semua. Lucut juga jadinya. Menapa itu aja kemana-mana hanya di kesal. Sangkaling itu. Tempur kadang-kadang dia kayak apa dulu kada ku gaduh. Aku iya aku. Tapi lamin dah. Mana pulang tadi? Jika ingin nadang-nadang. Mana ya? Jika ingin diri dekat dengan Tuhan dan Nabi. Dua, hasil dari tafakur Sayyidina Ali. Sayyidina Jabir lah. Sayyidina Jabir tahu bahwa sebenar-benar diri adalah Nur Muhammad. Ini hasil pikiran tahu Sayyidina Jabir sudah. Siapa yang memberitahu? Ya Nabi kita. Bahwa dirinya sebenarnya ada hubungan dengan nama Tuhan dalam kurung Nur, dan ada hubungan dengan nama Nabi dalam kurung Muhammad. Disimpulkan Nur Muhammad hanya tahu Jabir. Lawasnya itu. Untung gua tahu. Jadi gula jana, amu kada tahu pada rugi kan. Ini gara-gara Sayyidina Jabir. Makanya aku rajin beda dapat hal Sayyidina Jabir nanya ya Allah. Karena beliau asalnya sumbernya ilmu ini. Tiga, dengan buah tafakur Sayyidina Jabir, kita orang min tahu juga bahwa sebenar-benar dia adalah Nur. Inilah Tuhan balasan juara, tolikan juara. Cekung sahabat betapa Nabi. Ini hidayah Allah. Jadi Jabir itu kan. Tapi kesana berpikir. Bagaimana pikiran supaya menjadi seorang mukmin yang sempurna, supaya diri dekat dengan Tuhan dan Nabi. Jawabnya caranya hanya sempurnakan kepercayaan, jangan sak dan jangan ragu. Keimanan jangan sampai ragu. Itu kepercayaan dulu. Nyatakan bahwa diri ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakin demikian juga. Ditambah rasakan bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam misra pada sekali jasmani dan rohani. Sebagaimana misalnya air dengan tumbuh. Itu. Dinyatakan ya ini tadi. Kalian dari bulan dulu. Ini kanak-kanak kan kot gaute kesewakan anda babat kalau empat benar kanak-kanak nih hendak teknik ke mana ke hari itu kemana Tangkisong suruh ke Tangkisong aku di hotel sorangan lambat datang kan tak kegabut misi pengajian datang orang berdua memang tak kemari telepon ya aku di Banjar dapatnya berdua alhamdulillah datang bilanya ke gambut bis maghrib bilang pas-pasan udah bisa karena jalan Banjar ini kan padat nih ke bawah ini 4. Jadi kok ngadap ke sini ini di mana Salim kawan lagi makin Said ya. Buat pembelajaran istilahnya nah orang berotor situ duduk berdua. Selesai ini pembacaan aku. Itu bekas sekretaris DPR pensiunan yang di Banjarbaru. 3 kali berterima kasih loh aku. Oh, aku di Bandung tadi berterima kasih loh aku. Kan aneh nih. Orang buruannya benar. Abahnya meninggal. Ini asal orang Tanjung.
Ditelepon adingnya, abah kayak apa? Kayak ini supan kita nih berubah. Nah, benar berubah. Ini kadang misalkan perubahannya. Kalau orang memandi kan bersupanan nih kalau kan antara Banjarbaru jauh juga loh ini. Lawan Tanjung kan ini kan nyaman nih. Tapi ulun ingat Jerpian, jersin orang Tanjung nih. Nang musadah nama masyarakat tausiah nih. Jadi di jalan ini nah. Kayaknya teman memandang pengertian Nur Muhammad ini karena ini berbahaya ini jadi fitnah kan. Sampai ke rumah nih. Nanti pada pulang akhir senang ya. Buka ada ngaranong menolong kuitan supaya nak kayak asa atau ya kalau alhamdulillah bahaya berubah ketikun. Kurang benar ini enggak. Cair aku barinya sejuta itu salaman kami kayak mau najinya orang berani mendengar dari orang itu aro diangkut jalan keluarganya dikuin ini diam di burau Jawani konsultan jalanan diam di burau tapi orang kuin asal diangkutnya ke hotel beratan keluarga mamanya yang minta minta jajah anakku ini tak selamat nah cair juga aku kata minta aku pernah aku minta lah ada cuman kalau orang dibari kok ambil nah ini cerita lu alami banyak hal itu lu ketemu itu alhamdulillah berubah itu nah sampai di sini kita sama lagi tuh Said anak murtadku ya hanya datang dari mana itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, kita bacakan anu nak. Barang aja. Ya, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadhil qira'atil Fatihah ila almarhumah Hajjah Sulastri binti Citu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa fanha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabraha faratan min fariniran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. Rabballahu minkum. Nah